Halo, apa kabar kalian? Gimana? Sehat selalu ya kan? Ya, aku berdoa buat kalian biar supaya bisa sehat selalu dan sehat sentosa. Nah, sebelum itu aku mau terima kasih dulu nih buat kalian yang udah subscribe, share, like, dan komen ya kan. Karena saat ini subscriber bisa menempuh di 2.800 orang, anjay ya kan. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama istriku ya kan. Itu, halo, bye. Halo istriku. Karena apa ya, mumpung ini tuh hari Minggu ya kan, jadi dipakai buat jalan-jalan. Dan aku sekarang jalan-jalan sama istriku di Kayu Tangan ya kan. Sebenarnya tadi mau ke CFD tapi ya ramai, dan ini kan termasuk kategori sepeda motor nih, jadi nggak bisa masuk ke CFD cuy, kayak gitu. Nah, sebenarnya aku tuh mau ngebahas ini ya kan. Itu sebenarnya unit Unifly T3, dan untuk saat ini tuh termasuk kategori golongan unit terlaris ya kan, daripada rival-rivalnya kan. Karena rival-rivalnya dari Unifly itu banyak ya kan. Ada Goda, terus ada Unifly sendiri ya kan, terus ada Pacific, ada United, ada VR dan lain-lain ya kan. Tapi untuk unit ini itu dia penjualannya yang paling banyak ya kan. Bahkan untuk varian terbarunya di varian T3S dan T3 Pro itu sampai habis cuy, stoknya sampai habis. Tapi nggak bisa ngalahin unit ini sih. Unit ini T3 itu waktu pertama kali launching dia tuh sampai inden loh. Bahkan kalau kalian nyari di showroomnya itu sampai kalian itu harus bayar lunas dulu. Setelah itu nungguin barangnya inden selama 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Karena saking ramenya. Tapi apa sih yang buat unit ini tuh bisa sampai rame ya kan? Bisa sampai laris sekali. Kalau menurut aku sih ada beberapa point of view, karena aku juga baru pemakai unit ini dan semua itu di luar ekspektasiku ya kan. Aku sih berharap nggak sebanyak ini ya kan, cuma sedikit gitu loh. Tapi ternyata apa yang aku dapatkan itu ternyata sangat memuaskan dari unit ini ya kan. Untuk dari segi view-nya, dari segi penampilannya dia itu good looking banget ya, tapi Vespa banget sih, kelihatan banget kalau Vespa. Terkadang ada sedikit rasa malu gitu kalau sama kita itu dampingan sama Vespa yang original. Tapi balik lagi, kita kan ini kan listrik, bukan motor bensin. Kecuali kalau ini motor bensin gitu, mungkin aku ada sedikit rasa malu cuy. Oke, yang kita bahas mulai dari awal ya kan, itu dari fiturnya. Dari fiturnya itu komplit banget. Komplit banget. Jadi mirip kayak motor pada umumnya ya kan. Untuk kilometer sekarang udah di 2.334. Palan aku dapat itu di kilometer 1.950. Kurang lebih udah jalan 400 kilo lah selama aku pakai seminggu. Nah, untuk di ini apa namanya, di konsulnya, di indikator itu minimalis banget ya kan, minimalis. Ada speed, odometer, telemeter dan lain-lain gini ya kan. Terus di sini tuh mirip kayak motor. Mirip sekali kayak motor, dan cara penggunanya mirip juga kayak motor. Cuman yang beda di sini tuh ada cruise control di sini. Ini adalah cruise control, yaitu cruise control itu apa sih? Sebenarnya dia itu buat ngunci kecepatan. Itu biasanya ada di kendaraan kayak bus, truk kayak gitu. Jadi buat efisiensi bahan bakar dia itu ada cruise controlnya kayak gini. Kayak gitu. Contoh ini kita jalan ya kan. Oke, kita jalan ya kan. Setelah itu kita aktifkan cruise controlnya. Nah, dia ngunci di kecepatan segini. Dia ini jalan cuy. Jalan cuy. Tuh. Itu jalan tanpa kita memegang handle. Nah, cara matikannya gimana? Bisa pencet tombol ini ya kan. Bisa pencet tombol ini. Tuh, dia mati sendiri kan. Atau kita pencet gas sendiri gini, dia langsung mati sendiri gitu. Terus yang kedua itu ada tombol R di sini. Mungkin ada beberapa orang itu kurang nyaman ya kan sama adanya tombol R. Tapi kalau buat aku ini ternyata butuh cuy. Apalagi kalau kita posisi boncengan sama istriku itu kan ya kan. Tuh dia lagi makan tuh. Dia itu lagi makan. Nah, kalau sama kita itu boncengan sama orang ya kan, kita boncengan sama orang ya. Itu kerasa kayak butuh banget waktu mundur gitu cuy. Karena wala. Karena memang mungkin ada sedikit berat ya. Mungkin juga kalian butuh penyesuaian, karena cara makainya itu ini ditahan gini ya kan, ditahan, habis itu dipencet gasnya ini. Setelah itu nanti ada indikator di sini tuh nyala kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah fiturnya. Habis itu kita turun ke bawah ya kan. Di sini itu ada USB portnya. Satu sih, cuman ada satu. Tapi ini
sangat efektif ya kan. Mengingat juga di sini tuh ada ini apa namanya, konsulnya tuh. Jadi konsulnya itu yang pertama itu aman ya kan, yang kedua terlalu aman. Jadi kita kalau mau naruh sesuatu itu harus lepas kunci dulu cuy, jadi sedikit terlalu mengganggu, tapi overall demi keamanan kan ya kan, kita mau naruh HP ya kan, cukup lah di sini. Kalau HP kalian yang size-nya besar juga nggak bisa. Ini kalau buat iPhone aja insya Allah cukup ini kayak gitu. Nah tuh ada USB portnya, tuh sangat membantu sekali buat kalian itu yang pakai iPhone ya kan, baterainya boros tuh. Nah itu cocok pakai ini anjir. Nah setelah itu turun lagi di sini, turun lagi. Nah di sini itu ada lampu alis, lampu alis ya kan, cantik waktu dinyalakan, cantik waktu dinyalakan. Kalau siang-siang gini nggak kelihatan. Tuh terus turun lagi sini. Nah dia pakai cakram, dia pakai cakram. Ntar lihat ini cuy. Berhenti di sini cuy, ajay. Oke lanjut. Nah, ini untuk di depan dia itu pakai cakram, ya kan? Itu diameternya lupa ya berapa ini diameternya. Cuman dia anehnya, dia bracketnya ada di luar dan untuk remnya itu ada di sisi bagian dalam. Kalau biasanya motor itu kan untuk bracketnya di bagian dalam, nyakramnya itu di bagian luar ya kan. Kalau ini enggak, ini kebalik. Dan ini full loh, mulai dari samping sini sampai dalam itu full kayak gini. Jadi temanya itu kayak remnya itu gede banget gitu, full kayak gitu. Terus ban depannya dia itu udah tubeless, ukurannya juga lebar ini, tapaknya juga tapak lebar. Jadi ukurannya itu 10 kali 3.0. Ya kan lumayan besar ya kan. Jadi buat di tampilannya tuh kelihatan kayak gagah gitu, gagah banget. Terus agak mundur sedikit, dia ada karpetnya gini. Jadi kalau dibuka gitu ya baru kelihatan baru cuy gitu. Nah terus setelah itu kalau turun di bagian belakang, dia menggunakan 2 suspensi. Kalau motor matic itu kan biasanya pakai 1 sebelah kiri aja kan. Kalau ini ada 2. Cuman untuk suspensinya menurut aku pas sih, cukup banget, puas banget untuk suspensinya, enak, empuk, nggak ngayun, buat boncengan juga enak, reboundnya juga bagus. Terus untuk dinamo motornya dia pakai 800 watt, kecil. Untuk pengecasannya dia cuma pakai 220 watt. Setelah itu dari belakang dia pakai lampu LED. Kalau lampu shine-nya pakai bohlam dia, ya kan. Nah terus di bagian pengereman belakang itu dia pakai sistem tromol. Jadi kalau yang depan itu kan pakai disc brake. Nah untuk yang versi T3 aja dia pakai tromol. Saya pakai tromol. Nah ini suspensinya kanan kiri. Ada teman-teman yang modif suspensinya itu pakai variasi, kelihatan keren sih. Karena kan ini kan kelihatan tuh suspensinya ya kan, dan kasih yang ada tabungnya, anjir keren. Nah terus untuk spesifikasinya sendiri dia tuh pakai 60 volt, jadi nggak begitu besar. Tuh dia pakai 60 volt. Kalau yang baru itu kan dia pakai 72 volt, pakai 6 rangkaian seri, sedangkan ini tuh pakai 5 rangkaian seri kayak gitu. Nah terus keuntungan yang lainnya itu yang menurut aku tuh kenapa ini tuh bisa menjadi ramai sekali ya kan, ya itu ada di bagian bagasinya juga. Karena bagasinya itu dia luas, lebar sekali ya kan, bisa buat bawa charger, bawa kabel olor, terus jas hujan. Setelah itu tas taruh sini ya kan, itu cukup sekali, luas banget ya kan, kayak gitu. Nah mungkin ini beberapa faktor kenapa Unify T3 itu ramai sekali cuy. Bahkan unitnya sampai inden-inden. Apalagi yang versi Pro. Versi Pro itu lampu alisnya ada yang baru. Jadi di sini full keliling gini. Lampu alisnya sampai ke sini. Sini terus dia keliling di bagian headlampnya sama di bagian sini. Cuman keseluruhan sama aja sih. Tapi speknya juga lebih bagus. Kayak gitu. Jadi itu sih yang menurut aku kenapa ini tuh bisa laris banget. Karena udah mencukupi semua kebutuhan ya kan, buat boncengan sama istri ya kan. Nah, itu kuat. Terus boncengan sama anak juga. Terus bawa full di depan gini itu bisa ya kan.
Nah ini yang nggak dimiliki sama sepeda motor konvensional, itu pakai pijakan kaki itu luas banget. Kalau sepeda listrik, motor listrik itu luas banget karena nggak ada komponen buat mesin kayak gitu. Kalau buat jadi cuman buat pengecasannya aja itu ada di sini. Nah kan kalau sama kita dipakai buat jalan kan nggak mungkin ya kan sambil ngecas ya kan. Ya kalau HP gitu ngecas sambil dipakai ya kayak gitu. Nah kurang lebih itu aja sih yang sesuatu yang bikin unit ini tuh sangat laris sekali ya kan. Tapi untuk produk UInFly mungkin sedikit lebih menonjol ya kan, karena dia penjualannya juga paling banyak ketimbang unit-unit yang lain ya kan. Terus untuk after salesnya juga menurutku lebih lumayan UInFly karena ada after salesnya ketimbang produk yang lain kayak gitu ya. Meskipun after salesnya nggak bisa sebagus kayak motor-motor Jepang gitu ya, mungkin paling tidak masih ada lah gitu, masih eksis juga kan unit untuk perbaikan unit-unitnya kayak gitu. Nah mungkin itu aja sih yang bisa aku share, apa yang bikin unit ini itu sangat laris sekali ya kan, karena itu tadi ya kan. Padahal ini aku belinya second gitu. Kalau semua kalian beli baru mungkin dapat feel-nya lebih bagus sekali ya kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share. See you on next video.